Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1368, Penghormatan. Gelombang panas yang menyengat menyapu aula pelatihan utara dan selatan. Ribuan murid dari klan Qin buru-buru mundur dan berbaring di tanah. Sementara itu, 49 pendekar pedang mempersiapkan diri untuk berperang. Jika binatang suci seperti Phoenix api habis-habisan, itu akan berakhir. 49 pendekar pedang secara pribadi menyaksikan adegan Fire Phoenix melukai semua 36 pembawa bendera biduk sekaligus. Mereka tidak berpikir mereka lebih kuat dari 36 pembawa bendera. Phoenix api memuntahkan aliran api ke prasasti Dao. Prasasti melintas dengan panik. Binatang suci ini terlalu kuat. Penghalang dari prasasti adalah lelucon untuk itu, kata Fan Zong. Qin Renyu secara alami tahu penghalang prasasti Dao tidak bisa menahan Fire Phoenix. Namun, dia masih tidak senang ketika mendengar kata-kata Fan Zong. Karenanya, dia berkata dengan dingin, kamu bukan lelucon. Jadi bisakah kamu memblokirnya untukku? Fan Zong terdiam. Meskipun keduanya adalah tuan yang mulia, Fan Zong sedikit lebih lemah dari Qin Renyu. Tepatnya, Fan Zong adalah yang terlemah di antara 4 tuan yang mulia. Mungkin, ini karena karakternya yang terlalu berhati-hati. Apalagi dengan karakternya, ia ditakdirkan untuk memiliki sahabat yang tulus. Lagi pula, dia tidak akan selalu berusaha menyeimbangkan hubungan, tidak mau menyinggung semua pihak. Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa dia adalah tipe orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan mengabaikan dunia. Langit berwarna merah menyala, penghalang prasasti Dao hampir hancur oleh panas. Qin Renyu berkata, ikuti aku. 49 pendekar pedang menjawab serempak, dimengerti. Astaga, 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 astaga. Qin Renyu dan 49 pendekar pedang segera terbang ke langit. 49 pendekar pedang segera berkumpul menjadi formasi 7 poin. Yang lain terus mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Tidak ada yang berani gegabah melangkah maju. Mereka menyadari betapa kuatnya binatang suci itu. Meskipun Qin Renyu dan 49 pendekar pedang itu kuat, mereka mungkin bahkan tidak bisa menahan satu tembakan api pun dari Fire Phoenix. Jika mereka terburu-buru maju, itu sama saja dengan mencari kematian. Fan Zong memandang Ming Shiyin dan berkata, saya harap Anda akan bergerak dan mempertahankan tanah klan Qin. Semua orang menggemakan sentimen Fan Zong. Ming Shiyin. Saya bukan guru mulia yang agung. Jika kalian semua terbang, mungkin, kalian akan mampu menahan setengah bola api. Jika saya naik, saya akan menjadi abu. Saya tidak akan bergerak bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami Novel Ringan. Terima kasih. Ketika Fire Phoenix melihat Qin Renyu dan 49 pendekar pedang membumbung ke langit, ia memekik. Tangisannya yang menusuk telinga bergema di langit. Namun, itu tidak menyerang. Qin Renyu mengerutkan kening dan berkata, ini bukan tempat di mana Anda seharusnya berada. Phoenix api mengepakkan sayapnya, mengipasi api yang mewarnai langit menjadi merah. Sementara itu, Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Little Yuaner, dan Cons melayang di udara di atas tempat latihan selatan dan memandangi Fire Phoenix yang besar. Phoenix api, semuanya, hati-hati, kata Yu Zhenghai memperingatkan. Aula pelatihan selatan cukup jauh sehingga mereka aman untuk saat ini. Fire Phoenix menatap semua orang di aula pelatihan utara. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan melemparkan kepalanya ke belakang dengan paruh terbuka. Setelah melihat ini, ekspresi Qin Renyu berubah secara dramatis. Dia meraung, mundur. 49 pendekar pedang buru-buru terbang kembali. Untungnya, ini adalah aula pelatihan pribadi Qin Renyu sehingga tidak banyak murid klan Qin di sekitarnya. Di tanah, berbagai jagoan besar dari pasukan utama di domain teratai hijau juga berlari mencari perlindungan. Astaga, 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 sebuah bola api terbang menuju penghalang yang dibentuk oleh prasasti Dao. Penghalang itu hanya bertahan sesaat sebelum hancur seperti kaca. Mereka larut menjadi bintik-bintik cahaya bintang sebelum berhamburan di langit. Dengan ini, aula pelatihan utara langsung tenggelam di lautan api. Sialan, itu sangat kuat, seru Ming Shiyin. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat ini, dia masih merasa tidak bisa dipercaya. Lu Zhou, Fan Zong, dan orang bebas lainnya juga tercengang. Berdengung, Qin Renyu memanifestasikan astrolabenya saat ini. Dia memegangnya di depannya, dan sebelum itu meledak dengan semua kekuatan bagan kelahirannya,
dia berteriak, kamu berani menghancurkan ruang pelatihanku. Bang, 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 bang. Kekuatan bagan kelahiran mendarat di Fire Phoenix. Itu tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, ia melipat sayapnya di sekelilingnya, membiarkan serangan itu mengenainya. Ketika membuka sayapnya, itu benar-benar tidak terluka. Petik 2, petik 2. Itu terlalu kuat. Qin Renyu tiba-tiba teringat betapa menyedihkannya Ye Zheng dan 36 pembawa bendera biduk ketika mereka berjuang di lautan api. Dia tahu bahwa dia dan 49 pendekar pedang tidak lebih kuat dari mereka. Selain itu, bertahun-tahun telah berlalu sejak ia bangkit dari abu, ia telah matang dan tumbuh bahkan lebih kuat. Dia bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapinya sejenak sebelum dia memanggil, Saudara Lu. Pada saat ini, Qin Renyu dapat mencari bantuan dari Lu Zhou. Lu Zhou, yang berdiri di aula pelatihan, melirik Qin Renyu dan bertanya, oh, jadi kamu ingat aku sekarang. Ekspresi malu-malu muncul di wajah Qin Renyu. Dia melirik Ming Shiyin dan berpikir. Selama 5 tahun terakhir, dia memiliki cukup banyak interaksi dengan Ming Shiyin. Oleh karena itu, dia cukup memahami Ming Shiyin. Ming Shiyin terkenal sebagai pengecut. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Ming Shiyin berasal dari klan Meng, dia pikir itu yang diharapkan. Terlebih lagi, dia tidak 100% yakin bahwa Ming Shiyin adalah guru yang mulia. Lagi pula, hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk meningkatkan begitu banyak hanya dalam 5 tahun. Namun, fenomena di Skyhook Ropeway itu nyata. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa peningkatan ajaib Ming Shiyin pasti disebabkan oleh benih kekosongan besar. Akhirnya, Qin Renyu berkata, Saudara Lu, saya khawatir hanya Anda yang bisa berurusan dengannya. Semua orang mundur, menatap Fire Phoenix yang besar dengan gugup. Lu Zhou melintas dan muncul sekitar 100 meter di depan Fire Phoenix. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia berkata, binatang. Phoenix api membuat suara aneh di bagian belakang tenggorokannya, membuka dan menutup paruhnya. Sayangnya, tidak ada yang mengerti apa yang dikatakannya. Ketika Lu Zhou melihat Phoenix api tidak berniat menyerang, dia mengirim transmisi suara ke sana. Apakah kamu di sini untuk mencari Phoenix api kecil? Dia menggunakan transmisi suara karena dia tidak ingin yang lain tahu tentang keberadaan Phoenix api kecil. Phoenix api menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah seolah-olah sedang mengangguk. Lu Zhou terus berkata melalui transmisi suara sambil mengangkat tangannya, karena Anda mempercayakannya kepada saya untuk sementara, saya secara alami akan mengembalikannya kepada Anda. Namun, sebelum itu, tidakkah menurutmu ada sesuatu yang harus kau ungkapkan? Kepala Fire Phoenix miring ke kiri dan ke kanan, bingung. Itu tidak cukup memahami etiket manusia. Itu memang mengerti apa yang diinginkan manusia di depannya. Bukankah itu masalah bahwa anaknya dikembalikan ke sana? Itu menundukkan kepalanya, dan ketika melihat tangan Lu Zhou yang terangkat, kemarahan mulai melonjak di hatinya. Ia berpikir bahwa manusia memang makhluk. Itu akan membakar mereka dengan apinya yang dahsyat sehingga mereka akan tahu untuk takut akan Phoenix api yang perkasa dan surgawi. Dengan itu, Fire Phoenix memuntahkan bola api. Qin Renyu dan Fan Zong memanifestasikan astrolab mereka dan mundur 1000 meter bersama dengan para pembudidaya lainnya. Lu Zhou tidak menyangka Fire Phoenix tiba-tiba menyerang juga. Bagaimanapun juga, otak manusia bekerja secara berbeda dari otak binatang. Dia buru-buru membawa astrolabenya ke atas untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika api mendarat di astrolabe Lu Zhou, suara mendesis terdengar di udara. Begitu api membakar astrolabenya, dia merasakan panasnya juga. Sepertinya astrolab mencair. Dia terkejut dengan penemuan ini. Bagaimanapun, dia sekarang adalah guru yang mulia. Selain itu, dia memiliki kemampuan tahan api dari salah satu hati hidupnya. Sepertinya itu masih belum cukup dibandingkan dengan api Fire Phoenix. Berderak, astrolabe Lu Zhou mulai runtuh. Dia mendorong tangannya ke sana, menyalurkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Cahaya keemasan menyinari astrolabe dengan bintik-bintik cahaya biru, itu adalah pemandangan yang agak menyilaukan. Astrolabe berderit, menghaluskan dirinya sendiri, berhasil memblokir api. Lu Zhou hanya bisa memblokir api untuk saat ini, dia tidak bisa menyerangnya. Dengan dengungan, astrolabe diluruskan dan akhirnya memblokir api. Pada saat ini, Fire Phoenix tiba-tiba berhenti menyemburkan api. Itu melebarkan sayapnya sebelum tumbuh diam. Mengambil keuntungan dari jeda singkat, Lu Zhou menyingkirkan astrolabe dan menggunakan kekuatan Dao yang telah dia pahami di Skyhook Ropeway. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kemampuan Hello You. 10 klon muncul di udara secara instan.
Semua orang melihat riak kekosongan sedikit. Ketika mereka melihat lagi, Lu Zhou sudah melayang di atas Fire Phoenix. Kemudian, dia meluncurkan segel telapak tangan. Kesempurnaan yang cacat. Bab 1369, Kesempurnaan Cacat. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Fire Phoenix menjadi linglung singkat. Kemudian, ia menyapukan sayapnya melintasi langit ke klon Lu Zhou, menyebarkannya tanpa membahayakan. Qin Renyu, Fan Zong, dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka melihat kesempurnaan yang cacat. Kesempurnaan cacat tampaknya telah melakukan perjalanan melalui kehampaan. Berbicara secara logis, segel telapak tangan seharusnya melesat keluar dari telapak tangan dan terbang sesuai lintasannya sebelum mengenai sasarannya. Namun, segel telapak tangan ini menghilang sesaat ketika muncul. Ketika muncul kembali di kejauhan, ia terbang dalam garis lurus yang mempesona dengan bagian tengahnya hilang. Dari sudut pandang Fire Phoenix, segel telapak tangan cukup jauh. Namun, itu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi segel telapak tangan tiba-tiba muncul di depannya. Ledakan. Segel telapak tangan mendarat di dada Fire Phoenix. Matanya membelalak kaget saat memekik kesakitan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Fire Phoenix didorong mundur 1000 meter oleh kekuatan yang sangat besar. Itu mendarat. Serangan itu mendarat. Phoenix api memiliki tubuh abadi. Segel telapak tangan ini terlihat biasa, jadi bagaimana bisa melukai Fire Phoenix? Terlebih lagi, Fire Phoenix menyembunyikan tubuhnya di dalam api sehingga sulit untuk mengenainya secara akurat. Jika saya memiliki jawaban atas pertanyaan Anda, maka saya sendiri akan menjadi guru yang mulia. Pada saat ini, Phoenix api mengepakkan sayapnya lagi, tampaknya pulih. Kemudian, itu memuntahkan bola api lain yang bahkan lebih menakutkan dan lebih panas dari sebelumnya. Langit yang menyala memberikan lampu merah di aula pelatihan utara, membuatnya tampak seolah-olah tenggelam di lautan api. Lu Zhou tidak menggunakan astrolabnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan anem dalam bentuk perisai sebelum dia terbang ke depan. Qin Renyu mengangguk. Saudara Lu masih belum melemparkan tubuh Buddha emasnya. Bahkan Fire Phoenix tidak berdaya melawan tubuh Buddha emasnya saat itu. Fan Zong tidak melihat Lu Zhou melawan Fire Phoenix dengan tubuh Buddha emas sebelumnya. Dia telah mendengarnya, tetapi dia selalu skeptis tentang berita dari negeri tidak dikenal. Terlebih lagi, dia tidak berpikir bahwa Yang Mulia Guru adalah tandingan dari binatang suci. Namun demikian, dia berkata dengan acuh tak acuh, pertahanan tubuh Buddha emas memang luar biasa. Fan Zong tahu Qin Renyu sangat memikirkan Lu Zhou dan bertekad untuk menjalin hubungan baik dengan Lu Zhou. Untuk itu, Qin Renyu bahkan bisa melihat melewati kematian Qin Mosang. Tidak hanya itu, Qin Renyu bahkan berani pergi ke istana kerajaan dan melawan kaisar palsu Great Qin di formasi tertinggi. Fan Zong berpikir Qin Renyu benar-benar berani dengan tindakannya. Namun, dia tahu dia tidak akan pernah bisa bertindak dengan cara ini. Dengan hanya satu langkah yang salah, dia akan jatuh ke dalam jurang, tidak bisa pergi. Di masa lalu, basis budidaya kaisar palsu Great Qin selalu menjadi misteri. Empat tuan yang mulia sama sekali tidak meremehkannya. Bahkan Tuo Basi Cheng tidak berani mengacaukan keluarga kerajaan. Segala macam tanda menunjuk pada kaisar palsu dari Great Qin yang sangat kuat. Namun, Qin Renyu masih berani berdiri teguh di sisi Lu Zhou. Pada akhirnya, pertaruhannya membuahkan hasil. Tidak disebutkan namanya yang dipenuhi dengan kekuatan suci bersinar keemasan dan biru. Setelah beberapa saat, kedua lampu itu tiba-tiba menyatu, berubah menjadi hijau. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Qin Renyu yang menangkap kilasan singkat itu berseru, hijau. Pada saat ini, Lu Zhou, yang memegang anem di depannya, tiba di depan Fire Phoenix. Setelah setengah tahun menempa tubuhnya dalam panas yang ekstrim di kedalaman Gunung Skywheel, dia akhirnya bisa melihat kegunaannya. Ditambah dengan kekuatannya sebagai guru yang mulia dan kekuatan suci, dia mampu menahan badai api. Segel es. Melawan api dengan es. Dingin versus panas. Pemenangnya adalah siapapun yang memiliki lebih banyak energi vitalitas. Ketika Lu Zhou melemparkan Ice Seal, dia telah menggunakan setengah dari Divine Power-nya juga. Energi beku langsung menghilangkan panas tinggi. Lu Zhou merasa jauh lebih baik. Dia merasa seolah-olah dia telah melangkah ke alam semesta yang dingin di malam yang gelap dan sepi. Sebaliknya, para penonton merasa lebih tak tertahankan sekarang. Perasaan panas dan dingin yang ekstrim menyebabkan mereka berkeringat dan bergidik bahkan jika mereka adalah kultivator.
Hanya dalam beberapa saat, api Fire Phoenix padam. Es menyebar dengan cepat, membekukan Fire Phoenix dengan sayapnya terbentang penuh. Kemudian, itu jatuh. Lu Zhou melangkah maju, 8 trigram muncul di bawah kakinya sementara segel yin yang muncul di tubuhnya. Dari segala arah, primal Qi berkumpul, tampak seperti naga. Kemudian, dia meluncurkan kesempurnaan cacat lainnya. Mata Qin Renyu melebar. Tuan Yang Mulia, Fan Zong juga menemukan ini, tetapi dia lebih tenang. Jadi, Tuan Yang Mulia adalah Tuan Pavilion Lu. Sang Yan, penguasa lembah-lembah badai, tertawa. Yang Mulia Tuan Qin, apakah Anda mempermainkan kami? Pavilion Master Lu tepat di depan kami, tetapi Anda dengan sengaja menyesatkan kami. Guning dari Persatuan Pantom menimpali, saya bertanya-tanya bagaimana bisa seorang guru agung begitu muda. Selain itu, bagaimana seorang murid bisa melampaui tuannya? Ternyata, Tuan Yang Mulia adalah Tuan Pavilion Lu. Mereka merasa telah diseret ke selokan oleh Qin Renyu. Qin Renyu menoleh untuk melihat Ming Xiyin, tetapi Ming Xiyin menatapnya dengan ekspresi yang seolah berkata, "Apa yang kamu lihat? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, tetapi kamu tidak percaya padaku dan bersikeras untuk menjadi keras kepala." Petik 2. Qin Renyu membuang muka, merasa sedikit malu. Dia seharusnya tahu itu tidak mungkin. Dia tahu Ming Xiyin menghabiskan banyak waktu untuk tidur. Bagaimana mungkin Ming Xiyin tidak hanya menjadi guru yang mulia, tetapi juga guru yang mulia hanya dalam beberapa tahun. Benih kekosongan besar memang luar biasa, tetapi itu tidak begitu menakjubkan sampai-sampai bisa mengubah seseorang menjadi guru yang mulia hanya dalam beberapa tahun. Di sisi lain, sekarang dia memikirkannya lagi, Lu Zhou sudah menjadi guru yang mulia. Sangat masuk akal bagi Lu Zhou untuk menerobos dan menjadi guru yang mulia. Itu masuk akal. Perbedaan antara yang mulia guru biasa dan guru yang mulia terletak pada pemahaman mereka tentang Dao, yang menentukan jumlah hukum yang mereka kuasai. Master mulia biasa menguasai satu hukum, dan jangkauan kendali mereka agak kecil. Di sisi lain, Great Venerable Masters menguasai 2 atau bahkan 3 hukum, dan jangkauan kendali mereka jauh lebih besar dan bertahan lebih lama juga. Karena alasan ini, para guru agung dapat dengan mudah menetralisir kekuatan Dao dari Yang Mulia. Semakin lama Qin Renyu melihat segel telapak tangan yang mengumpulkan semua energi vitalitas di sekitarnya dan meninggalkan riak dalam kehampaan, semakin yakin dia bahwa itu adalah kekuatan dari guru yang mulia. Kesempurnaan cacat jatuh dari langit. Itu menghilang, dan ketika muncul kembali, itu berada di atas kepala Phoenix Api. Semua orang tercengang karena Lu Zhou mampu mengendalikannya dari jarak hampir 100 meter. Ledakan. Dalam pertempuran antara para ahli, bahkan perbedaan sekecil apapun seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Dengan jarak 100 meter, banyak hal yang bisa dilakukan. Lu Zhou bisa meluncurkan serangan diam-diam dari segala arah pada waktu tertentu. Ketika segel telapak tangan mendarat di Fire Phoenix, semburan cahaya meledak, menerangi langit seperti matahari. Tanah dalam jarak 100.000 kaki bergetar. Sementara itu, langit di atas tanah milik klan Qin menyala dengan menyilaukan. Bahkan dari jarak 1000 mil, orang bisa melihat kecemerlangan dari cakrawala. Retakan. Saat Fire Phoenix mendarat, lapisan es di sekitarnya hancur. Ia segera mengepakkan sayapnya. Itu semakin marah setelah dirobohkan. Itu membubung ke langit, bergegas menuju Lu Zhou. Lu Zhou mengerutkan kening. Kamu tidak terluka. Entah kemampuan penyembuhan Fire Phoenix sangat tinggi atau serangannya meleset. Tidak mungkin dia tidak terluka jika serangannya mendarat. Lu Zhou merasa sangat yakin dengan segel telapak tangan itu. Sangat baik, aku akan memberimu segel telapak tangan lagi. Kali ini, Lu Zhou mengeluarkan keramik berlapis ungu. Sebelumnya, dia telah menggunakan kemampuan segel es jantung hidupnya. Kali ini, dia akan menggunakan kemampuan keramik bergelasir ungu. Saat melihat keramik berlapis ungu, kelas tak terbatas. Sangat normal bagi seorang guru agung untuk memiliki senjata tingkat tak terbatas, Qin Renyu mengangguk sambil berkata. Memang, semua orang mengangguk setuju. Saat mereka mengobrol, energi meledak dari ubin berlapis ungu. Phoenix api memekik. Itu baru saja tiba 100 meter di depan Lu Zhou sebelum membeku lagi. Sekali lagi, itu berubah menjadi patung es dan jatuh dari langit. Lu Zhou mengangkat tangannya. Tidak disebutkan namanya dalam bentuk pedang melepaskan pedang energi yang sangat panjang yang menusuk tubuh Fire Phoenix. Dia telah menanamkan kekuatan suci ke dalam pedang energi juga. Bang! Suara itu bergema di langit, dan bumi terbelah. Tampaknya pedang raksasa telah memakukan seekor burung pipit yang membeku ke tanah.
Pertempuran tampaknya telah berakhir. Semua orang tidak percaya. Ini sudah berakhir. Binatang suci dikalahkan. Tidak ada yang berani bertanya-tanya dengan lantang bagaimana binatang suci, yang sebanding dengan orang suci, dikalahkan oleh Tuan Yang Mulia. Sementara itu, Sang Yan berseru kaget, senjata kelas tak terbatas lainnya. Qin Renyu berkata, tidak perlu terlalu terkejut. Saudara Lu memiliki setidaknya 3 item kelas tak terbatas. Petik 2. T3. Oh oke. Bab 1370, aku bukan seseorang yang bisa diremehkan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Setelah beberapa saat, semua orang dengan cepat menenangkan diri dan menenangkan diri. Mata mereka terfokus pada Fire Phoenix beku yang dipaku ke tanah, menunggu. Mereka tidak meragukan kekuatan Lu Zhou sebagai guru yang mulia, tetapi Phoenix api bukanlah binatang suci biasa. Semua orang tahu julukannya, burung abadi. Bahkan jika Lu Zhou menggunakan 2 senjata tingkat tak terbatas bersama dengan kekuatannya, itu tidak berarti dia bisa membunuh burung abadi. Oleh karena itu, mereka terus menunggu kelahiran kembali saat mereka menatapnya dengan saksama. Lu Zhou tidak menarik pedang energinya. Dia terus memegang anem dalam bentuk pedang dan menatap Fire Phoenix. Setelah beberapa napas, retakan, lapisan es pecah. Astaga, api melonjak lagi di tubuh Fire Phoenix. Anehnya, api itu bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Itu menopang dirinya sendiri menggunakan sayapnya dan bangkit, memungkinkan pedang energi untuk menembus tubuhnya sepenuhnya. Bang! Lu Zhou menyingkirkan tanpa nama. Kemudian, hanya dalam sekejap mata, 10 klon muncul lagi. Phoenix api terbang ke udara saat pedang energi berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, setetes cairan cair menetes ke bawah. Darah sejati Fire Phoenix. Para pembudidaya muda yang menjaga kereta terbang tidak bisa menahan keserakahan mereka ketika mereka melihat darah dan segera bergegas. Kekuatan saudara Lu benar-benar tak terduga. Dia benar-benar melukai Fire Phoenix. Darah asli Fire Phoenix dapat sangat meningkatkan kultivasi seseorang dan mengubah fisik seseorang. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan benih kekosongan besar, itu masih merupakan harta yang langka, kata Qin Renyu. Namun, dalam jangka pendek, darah asli Fire Phoenix tidak berbeda dengan Great Void Seed. Efek darah yang sebenarnya akan berjalan dengan sendirinya, tidak seperti benih kekosongan besar. Pada saat itu, kecepatan kultivasi seseorang akan berkurang, kata Sang Yan. Saat Sang Yan, Guning, Fan Zong, dan yang lainnya menyaksikan para pembudidaya muda yang mereka bawa berlari menuju darah asli dan menggelengkan kepala. Tempat yang mereka tuju adalah di bawah kaki binatang suci, apakah mereka memiliki keinginan kematian? Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Seperti yang diharapkan, setelah Fire Phoenix naik ke langit, ia membentangkan sayapnya yang sepertinya menjangkau seluruh langit. Sekali lagi, langit berubah merah dan berapi-api. Dari ribuan mil jauhnya, sepertinya langit sedang terbakar. Api dan panas telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Lu Zhou melihat ke bawah dan berteriak, tersesat. Lu Zhou menggunakan kekuatan suci dari avatar biru 6 daunnya dan mengeluarkan kekuatan bicara. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Gelombang suara menggelinding seperti tsunami. Ratusan pembudidaya muda langsung dikirim terbang kembali oleh gelombang suara. Ki dan darah mereka melonjak hebat di tubuh mereka sementara yang lebih lemah sudah memuntahkan darah. Seperti yang diharapkan dari seorang guru mulia yang agung. Setiap gerakannya mengejutkan. Lu Zhou masih ingat pertempuran di tanah tidak dikenal. Ketika Fire Phoenix melebarkan sayapnya sedemikian rupa, itu berarti dia akan melepaskan jurus pamungkasnya. Phoenix api saat ini telah tumbuh jauh lebih kuat. Meskipun terluka, satu gerakannya sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, anak muda, kalian tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah darah asli Fire Phoenix adalah sesuatu yang bisa kamu idamkan? Para pembudidaya muda terbang ribuan meter ke belakang, menatap Fire Phoenix di langit dengan kaget. Darah yang sebenarnya jatuh 300 meter sebelum diuapkan oleh panas tinggi dari api Fire Phoenix. Tempat di mana para pembudidaya muda berdiri sebentar lagi terbakar tinggi dengan api. Fan Zong berinisiatif untuk mengatakan, terima kasih, Yang Mulia Tuan Lu, karena telah menyelamatkan hidup mereka. Dengan ini, Sang Yan dan Guning membayangkan kembali indera mereka dan berterima kasih kepada Lu Zhou juga. Kemudian, mereka berbalik dan menegur para pembudidaya muda. Beraninya kamu.
Phoenix Api bahkan tidak perlu mengerahkan upaya apapun untuk membuat kalian semua menjadi abu. Apakah Anda pikir Anda sangat berani? Jika bukan karena Yang Mulia Tuan Lu, kalian semua pasti sudah mati. Para pembudidaya muda akhirnya menyadari betapa impulsifnya mereka. Mereka semua membungkuk kepada Lu Zhou untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Sementara itu, perhatian Lu Zhou tidak lagi tertuju pada mereka. Dia hanya fokus pada Fire Phoenix. Itu terlalu kuat. Jika mereka terus bertarung, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Dia tahu bahkan jika dia tidak bisa membunuh Fire Phoenix pasti tidak bisa membunuhnya. Dia cukup sarana untuk melindungi dirinya sendiri dan 1 juta poin prestasi. Pada saat ini, Phoenix Api membentangkan sayapnya lagi sepenuhnya sebelum berhenti. Kemudian, pekikan merobek langit, menandakan badai api. Astaga, Qin Renyu merasa marah dan tak berdaya ketika melihat ini. Dia berteriak dengan marah, semuanya, evakuasi dari aula pelatihan. Mundur. Tuan Yang Mulia, ke-49 pendekar pedang itu menyaksikan api membakar pegunungan selatan dan utara dan hutan yang sebelumnya rimbun sebelum mengalihkan pandangan mereka ke aula pelatihan. Ini adalah rumah mereka, tempat mereka dibesarkan. Bagaimana mungkin mereka tidak terpengaruh, menyaksikan rumah mereka terbakar? Melihat badai api yang mendekat, Qin Renyu dengan tegas berkata, mundur. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Dengan ini, semua orang terbang. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berbalik dan terbang bersama Little Yuaner dan Cons juga. Pada saat ini, Lu Zhou berkata dengan marah, baiklah, jika ini yang Anda inginkan, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Lu Zhou mengangkat tangannya, menghancurkan kartu serangan mematikan. Sebuah pusaran berputar di tangannya sebelum membentuk tanda tangan segel Vajra besar. Itu melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, mendarat di Fire Phoenix sekali lagi. Bang! Petik 2, petik 2. Bahkan jika Phoenix Api tahu dia tidak bisa membunuhnya, Lu Zhou harus memberitahu dia bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kemudian, dia memanifestasikan Astrolabe 18 chartnya. Memblokir. Astrolabe mengembang dengan kecepatan tinggi, menjaga api tetap diteluk. Memang, Lu Zhou benar. Sebelum ini, Phoenix Api tidak pernah menganggap serius para pembudidaya di bawah tahap Tuan Yang Mulia. Menurut pendapatnya, manusia yang seperti reptil rendahan ini tidak layak menggunakan api agungnya. Namun, kali ini, ia merasakan gelombang teror dan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Nine Nether Void. Rasanya bahkan lebih menindas daripada Great Void, menyebabkan tubuhnya bergetar. Phoenix Api mengepakkan sayapnya, mengipasi api. Lu Zhou dengan cepat menarik astrolabenya setelah beberapa napas. Astaga, pada saat ini, seberkas energi keberuntungan yang bersinar seterang matahari melesat dari langit bawah aula pelatihan selatan ke tubuh Lu Zhou. Sama seperti itu, kekuatan sucinya dengan cepat dipulihkan. Lu Zhou berbalik dan melihat Wizard berdiri di atas gumpalan awan keberuntungan, memandangnya seperti domba yang lembut dan anggun. Tidak heran kau favoritku. Tidak peduli dari sudut mana saya melihat Anda sangat menyenangkan mata. Sekarang kekuatan suci Lu Zhou telah dipulihkan, dia menggunakannya untuk menahan api dan panas. Dia melihat ke aula pelatihan utara. Meskipun dia telah menggunakan astrolabnya untuk memblokir api, aula pelatihan utara masih bisa lolos dari nasib terbakar. Namun, aula pelatihan selatan masih bisa diselamatkan. Lu Zhou melihat Fire Phoenix yang jatuh dan berkata, saya selalu mengikuti aturan saat melakukan sesuatu. Saya selalu jujur dan menepati janji saya. Aku memberitahumu sekarang jika kamu tetap keras kepala dan menjadikan dia musuh, aku akan pergi bersamamu sampai akhir. Setiap kata-kata Lu Zhou keras dan kuat. Lu Zhou tahu Phoenix Api belum mati. Selain itu akan menjadi lebih kuat. Sebelum Fire Phoenix mencapai tanah, ia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Zhou, tetapi tidak menyerang. Ia tidak dapat memahami bagaimana seorang guru yang mulia dapat memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga membuat seseorang putus asa. Itu mengeluarkan teriakan keras sebelum terbang, menggambar sejajar dengan Lu Zhou. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya dan menatap Fire Phoenix. Rasanya seolah-olah dia sedang melihat matahari saat ini. Dia bertanya, apakah kamu masih ingin bertarung? Tunggu, momen ini tergantung pada siapa yang menyerah duluan. Akhirnya, Phoenix Api menggelengkan kepalanya. Lu Zhou mengangguk dan berkata, bagus sekali. Kemudian, Phoenix Api membuat serangkaian suara aneh. Keong, kata Lu Zhou melalui transmisi suara. Ketika Cons mendengar panggilan tuannya, dia akan bergegas.
Namun, sebelum Cons bisa pergi, Yuaner kecil menghentikan Cons dan berkata, hati-hati. Phoenix api besar mungkin bertindak tanpa malu-malu. Petik 2. Keong tertawa. Tidak apa-apa, Tuan ada di sana. Baik-baik saja maka, hati-hati. Bagaimanapun, saya tidak akan pergi ke sana, kata Little Yuaner. Saat ini, Yuaner, bawa Fire Phoenix kecil ke sini. Bab 1371, Janji. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Little Yuaner mengangkat kepalanya dan melihat Phoenix api besar yang melayang di samping tuannya dengan ekspresi yang sangat enggan di wajahnya. Yu Zhenghai melambaikan tangannya dan berkata, Saudari ke-9, Tuan memanggilmu. Anda harus pergi. Mata Little Yuaner berbinar saat dia meraih tengkuk leher Fire Phoenix kecil sebelum mendorongnya ke Yu Zhenghai dan berkata, Kakak sulung, mengapa Anda tidak membantu saya menjaganya? Baiklah, kata Yu Zhenghai sambil tersenyum. Pada saat ini, Lu Zhou mentransmisikan suaranya ke Yu Zhenghai dan Little Yuaner. Yuaner, bawa Fire Phoenix kecil ke sini. Yuaner kecil. Yu Zhenghai menghela nafas dan menyerahkan Fire Phoenix kecil itu kembali ke Little Yuaner. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, wajar bagi seorang ibu untuk mencari anaknya. Anda tidak ingin itu tanpa induknya, bukan? Apalagi, bayangkan betapa sedihnya tanpa ibunya. Little Yuaner mengangguk dengan enggan dan berkata, aku tahu. Namun, mengapa sepertinya kamu mengutuk ibunya untuk mati? Petik 2. Apakah itu? Yu Zhenghai bertanya. Yan Zhenluo, Lu Li, dan yang lainnya mengangguk. Sepertinya dia mengutuk Fire Phoenix. Pada akhirnya, Yuaner kecil hanya bisa membawa Phoenix api kecil dan mengikuti Cons ke sisi tuannya. Ketika Fire Phoenix melihat Little Yuaner memegangi Fire Phoenix kecil di tengkuk lehernya, matanya melebar. Itu sangat marah. Api mulai melonjak di sekitarnya lagi. Lu Zhou berkata, sebaiknya kau menahan amarahmu. Kalau tidak, Anda mungkin tidak dapat bersatu kembali dengan Phoenix api kecil. Petik 2. Phoenix api. Ketika Yuaner kecil dan Keong tiba di sisi Lu Zhou, dia berkata lagi, hidupnya jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Fire Phoenix membuat serangkaian suara. Cons menerjemahkan dengan suara rendah, dikatakan tidak percaya padamu. Dikatakan bahwa kamu pasti menyiksa putrinya. Petik 2. Menyiksa. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar tidak memenuhi statusmu sebagai binatang suci. Lihatlah dirimu sendiri sebelum menilai. Fire Phoenix melihat Fire Phoenix kecil di tangan Little Yuaner dan berkicau. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Phoenix api kecil menanggapi dengan gembira dan mengepakkan sayapnya. Cons berkata, Phoenix api kecil mengatakan senang tinggal bersama kakak senior ke-9 dan dia bersenang-senang dan, makanan lezat untuk dimakan. Phoenix api kecil mengepakkan sayapnya lagi, perlahan naik. Yuaner kecil ingin meraih Fire Phoenix kecil, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Cons, dia berubah pikiran. Dia berpikir bahwa mungkin, kakak senior sulungnya benar. Seorang anak tanpa ibunya tidak akan menjalani kehidupan yang bahagia. Dengan itu, dia juga memikirkan situasinya sendiri. Namun, dia pikir dia lebih baik daripada Phoenix kecil. Setidaknya, dia tumbuh di sisi orang tuanya. Ketika dia pertama kali meninggalkan rumah dan bergabung dengan Evil Sky Pavilion, dia mengalami depresi untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan dia, Phoenix api kecil benar-benar terlalu menyedihkan, itu dipisahkan dari induknya bahkan sebelum kulit telurnya pecah. Dia memahami rasa sakit karena perpisahan dengan sangat baik. Phoenix api kecil memuntahkan bola api pada saat ini. Petik 2, Qin Renyu, Fan Zong, Sang Yan, Guning, dan yang lainnya tercengang. Lu Zhou cukup jauh dari mereka dan telah berkomunikasi secara telepati dengan Fire Phoenix sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tidak buta. Mereka semua telah melihat burung kecil itu menyemburkan bola api. Bagaimana ini mungkin? Saya pikir itu adalah binatang khusus seperti burung gereja. Ini sebenarnya tukik Fire Phoenix. Tidak heran Fire Phoenix datang ke sini. Petik 2. Ketika Fire Phoenix melihat Fire Phoenix kecil menyemburkan bola api, paruhnya sedikit terbuka saat matanya melebar. Itu tampak luar biasa bahagia. Nyala api di sekitarnya padam, memperlihatkan bulu-bulu merahnya yang mempesona. Phoenix api kecil terbang dan mengitari Phoenix api. Darah lebih kental dari air. Itu sama untuk manusia dan binatang. Pada saat ini,
Phoenix Api membuat serangkaian suara lagi. Cons berkata, Tuan, ini meminta maaf kepada Anda. Lu Zhou berkata, kamu harus meminta maaf kepada mereka. Anda membakar rumah mereka. Pikirkan tentang itu. Jika saya membunuh anak Anda, bagaimana perasaan Anda? Phoenix Api tercengang. Kemudian, cakarnya yang tajam bergerak. Astaga, setetes darah terbang ke arah Qin Renyu dan yang lainnya. Qin Renyu sangat gembira ketika dia melihat ini. Dia dengan cepat menggunakan segel energi untuk menahan setetes darah sejati. Keong berbalik dan berkata, Yang Mulia Tuan Qin, ini adalah kompensasi dari Fire Phoenix. Ia berharap Anda akan memaafkannya. Petik 2. Qin Renyu tidak akan membungkuk ke binatang dan menjadi picik. Selain itu, bahkan jika dia kecil, dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Jika Fire Phoenix ingin pergi tanpa memberikan kompensasi kepadanya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Itu cukup baik bahwa dia dikompensasikan dengan darah aslinya. Akhirnya, Qin Renyu menangkupkan tinjunya dan berkata, baiklah, baiklah. Yang lain memandang Qin Renyu dengan iri. Pada saat ini, Fire Phoenix berbalik dan mengepakkan sayapnya. Phoenix Api kecil berkicau di sebelahnya, membuat suara bersama ibunya. Kemudian, ia mulai menggaruk tubuh ibunya, terlihat seperti anak manja yang sedang mengamuk. Petik 2, petik 2. Lu Zhou memandang Keong. Cons berkata, Phoenix Api kecil itu mengatakan tidak ingin pergi. Yuaner kecil tersenyum dan berkata, jika tidak ingin pergi, maka tetaplah. Kemudian, dia berkata kepada Fire Phoenix kecil, aku akan menjagamu. Astaga, api melonjak lagi. Phoenix Api bermandikan api lagi saat kemarahannya melonjak. Itu melebarkan sayapnya saat memelototi Fire Phoenix kecil. Setelah melihat ini, Phoenix Api kecil terbang 5 meter ke belakang dan melebarkan sayapnya yang membentang sekitar 7 atau 8 meter. Kemudian, api mulai melonjak di sekitarnya juga. Satu besar dan satu kecil saling berhadapan. Ketika Fire Phoenix melihat nyala api berkobar di sekitar Fire Phoenix kecil, matanya melebar lagi. Mungkin, jika itu manusia, akan ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu lebih baik daripada Fire Phoenix tentang kemajuan Fire Phoenix. Penampilan Fire Phoenix kecil menunjukkan bahwa itu jauh di depan. Terlebih lagi, Phoenix Api kecil bahkan berani menantangnya. Konfrontasi berlangsung lama sebelum Fire Phoenix yang besar memadamkan apinya, melipat sayapnya, dan menundukkan kepalanya. Keong berkata, Tuan, telah setuju untuk membiarkan Phoenix Api kecil itu tinggal. Oh. Tetapi dikatakan bahwa hanya kakak senior ke-9 yang diizinkan untuk merawat Phoenix Api kecil. Tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuh Phoenix Api kecil itu, kata Cons. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan mengatakan melalui transmisi suara, dikatakan bahwa klan Phoenix Api yang mulia tidak dapat dicemari oleh manusia rendahan. Dikatakan bahwa kakak senior ke-9 memiliki benih kekosongan besar sehingga dia memenuhi syarat untuk menjaga Phoenix Api kecil. Lu Zhou tidak marah. Bagaimanapun, Lu memang seperti ini. Manusia dan binatang buas tidak sama. Oleh karena itu, dia berkata secara telepati, karena kamu tahu tentang ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Muridku tidak hanya memiliki benih kekosongan besar, tetapi energinya mampu memelihara Phoenix Api kecil. Dengan ini, di masa depan, Phoenix Api kecil tidak hanya akan menjadi binatang suci, tetapi bahkan bisa menjadi makhluk tertinggi. Petik 2. Fire Phoenix yang besar menundukkan kepalanya, mengedipkan matanya yang seperti matahari. Cons berkata, Tuan, itu memberitahu Anda untuk menetapkan kondisi untuk membiarkan Phoenix Api kecil tinggal di sisi kakak senior ke-9. Lu Zhou tetap tenang saat dia berkata, kondisi saya sederhana. Pinjamkan aku jantung hidupmu. Setelah mendengar ini, Fire Phoenix yang besar membentangkan sayapnya yang membentang ribuan kaki. Lu Zhou berkata, kamu bisa memikirkannya dulu. Dikatakan bahwa binatang suci sangat cerdas. Sejauh ini, berdasarkan kinerjamu, sepertinya itu tidak benar. Kata-kata ini memadamkan api dan kemarahan Fire Phoenix dengan segera. Ini membeku. Phoenix Api kecil terus berkicau dan mengepakkan sayapnya saat ini. Tidak lama setelah itu, Phoenix Api mengangguk. Keong berkata, Tuan, sudah setuju. Namun, ia bersikeras melihat Anda menggunakan jantung hidupnya dan harus segera dikembalikan setelah Anda selesai. Dikatakan bahwa manusia adalah spesies yang paling hina dan tak tahu malu di dunia. Itu tidak akan memberimu kesempatan untuk mencuri jantung hidupnya. Lu Zhou berkata, saya tidak bisa menggunakan jantung kehidupan sekarang.
Mengapa Anda tidak membiarkan saya meminjamnya pada saat Anda datang mencari Phoenix api kecil? Bab 1372, Terima kasih, Guru yang Mulia. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Phoenix api memandang Lu Zhou dengan bingung. Pria tua yang tampaknya lemah itu tampak seolah-olah dia bisa dirobohkan hanya dengan sapuan sayapnya. Siapa yang tahu dia bisa meletus dengan kekuatan mengerikan seperti itu? Terutama menjelang akhir pertempuran, rasanya seperti menghadapi seseorang dari Great Void. Itu benar. Fire Phoenix bertanya-tanya apakah lelaki tua itu berasal dari Great Void. Jika itu masalahnya, maka meninggalkan anaknya dengan orang-orang ini seperti meninggalkan seekor domba di mulut harimau. Dengan ini, Fire Phoenix membuat serangkaian suara lagi. Cons berkata dengan telepati, Tuan, dikatakan bahwa Anda berasal dari Great Void. Dikatakan bahwa kecuali kamu bisa membuktikan bahwa kamu bukan dari Great Void, itu tidak akan sesuai dengan kondisimu, Cons menjelaskan. Lu Zhou mengerutkan kening. Bagaimana Anda ingin saya membuktikannya? Phoenix api bergerak sebelum mengeluarkan serangkaian suara aneh lainnya. Cons berkata, dikatakan bahwa kamu harus menahan beban penuh dari serangannya. Lu Zhou, Yuan kecil menjadi marah setelah mendengar kata-kata ini. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata, kamu benar-benar binatang yang lucu. Tuanku baru saja memukulimu dan menaklukkanmu. Sudah cukup baik bahwa dia tidak membunuhmu. Beraninya kau memintanya untuk membiarkanmu menyerangnya. Cons, terjemahkan kata-kataku padanya. Katakan dengan keras dan dengan cara yang mengesankan. Oh, Cons menerjemahkan setiap kata dengan cermat. Faktanya, bahkan tanpa terjemahan, Fire Phoenix dapat memahami apa yang dikatakan Little Yuaner. Itu menggelengkan kepalanya. Little Yuaner berkata, kamu sebaiknya bersikap masuk akal. Tuanku ada di sini jadi jangan bersikap sombong. Jangan mempermalukan dirimu sendiri bahkan jika kamu tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Kemudian, dia menoleh ke Lu Zhou dan bertanya, Tuan, apakah saya benar? Lu Zhou, memang, dia tidak memiliki jimat untuk berdiri diam dan membiarkan orang lain menyerangnya. Lu Zhou memandang Fire Phoenix dan berkata, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika Anda dapat menahan serangan telapak tangan saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Bagaimana menurutmu? Phoenix api segera menggelengkan kepalanya. Ketakutan masih melekat di hatinya ketika memikirkan adegan sebelumnya. Untungnya, lelaki tua di depannya belum menguasai metode untuk membunuh burung surgawi yang abadi. Meskipun demikian, ia tidak ingin menderita rasa sakit. Pada saat ini, Phoenix api kecil mulai berkicau lagi. Itu mengepakkan sayapnya, mengangkat tubuhnya yang gemuk. Fire Phoenix mundur selangkah dan mengangguk tanpa daya. Ekspresinya agak menarik. Tampaknya mengatakan, baiklah, kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu menang. Aku setuju, oke. Kemudian, Phoenix api kecil terbang kembali untuk bertengger di bahu Yuan kecil, tampak senang dengan dirinya sendiri. Itu melipat sayapnya dan mengangkat kepalanya dengan bangga, dengan senang hati menikmati energi Great Void. Hanya keturunan dari Divine Beast seperti itu yang memenuhi syarat untuk menikmati energi dari Great Void Seed. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Melihat bahwa Phoenix api kecil bekerja dengan sangat baik dan bahkan mendapat makanan dari energi kekosongan besar, Phoenix api tahu bahwa Phoenix api kecil akan berkembang pesat. Namun, jika orang-orang ini berasal dari Great Void, Phoenix api kecil akan berada dalam masalah besar. Itu menatap Lu Zhou lagi. Jika itu bisa memastikan Lu Zhou bukan dari kekosongan besar, itu pikir mungkin bermanfaat meminjamkan Lu Zhou jantung hidupnya. Pada saat yang sama, semua orang menyaksikan dengan bingung. Setelah beberapa saat, Phoenix api mengangkat kepalanya dan menutup jarak antara dia dan Lu Zhou sampai jaraknya hanya setengah inci dari Lu Zhou. Kemudian, gumpalan api merah terbang ke arah Lu Zhou. Lu Zhou bingung. Dia tidak merasakan kematian dari gumpalan api. Ketika tiba di depannya, itu lembut dan hangat. Kemudian, nyala api tampak berubah menjadi pusaran mini. Tiba-tiba, nyala api berubah menjadi biru. Astaga! Fire Phoenix menjerit saat mengepakkan sayapnya. Matanya tampak seolah-olah akan jatuh dari rongganya. Manusia dan binatang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi mereka semua merasakan emosi yang sama seperti ketakutan dan kegembiraan. Semua orang dengan jelas melihat ketakutan di mata Fire Phoenix saat ini. Setelah mundur beberapa langkah,
Fire Phoenix menundukkan kepalanya dengan bangga dan menyingkirkan kesombongannya sebagai Fire Phoenix yang mulia, terlihat sangat rendah hati pada saat ini. Kemudian, itu membuat serangkaian suara rendah. Petik 2, petik 2. Setelah melihat ini, bahkan Fire Phoenix kecil pun tercengang. Ia menatap ibunya dengan bingung. Little Yuaner dan Cons juga tidak mengharapkan perubahan sikap Fire Phoenix yang tiba-tiba. Lu Zhou menunjuk ke Fire Phoenix dan bertanya, "Keong, apa yang dikatakannya?" Cons tergagap dan menggaruk kepalanya sebelum dia berkata, katanya, ini kamu. Tuan, sepertinya dia sudah mengenalmu sejak lama. Lu Zhou berkata tanpa ampun, saya tidak mengetahuinya. Oh, Phoenix Api. Phoenix Api yang telah kehilangan arogansinya mengangguk karena membuat banyak suara. Keong mengangguk. Yah, bagus kalau kamu setuju. Ini adalah janjimu kepada tuanku. Jangan khawatir, tuanku adalah orang yang memegang kata-katanya. Dan biarkan aku memberitahumu, tuanku membenci mereka yang menarik kembali kata-kata mereka. Phoenix Api, persen tanda pagar, persen Keong tanda pagar. Artinya, saya mengerti. Phoenix Api mengguncang tubuhnya dan mengeluarkan sehelai bulu sebelum menyerahkannya kepada Lu Zhou. Lu Zhou memandangi bulu itu, sedikit bingung. Cons berkata, dikatakan bahwa jika kamu membakar bulu ini, dia akan dapat merasakanmu dan segera bergegas. Lu Zhou mengangguk dan menyimpannya di vas Skybug. Kemudian, Phoenix Api perlahan melebarkan sayapnya. Pada saat yang sama, ia menatap Fire Phoenix kecil, jelas enggan berpisah dengan anaknya. Phoenix Api kecil berkicau dengan gembira seperti anak yang tidak peka, sama sekali tidak bijaksana terhadap rasa sakit perpisahan antara orang tua dan anak-anak mereka. Kamu bisa pergi, kata Lu Zhou, melambaikan tangannya. Phoenix Api berkicau dan mengepakkan sayapnya. Hanya dalam sekejap mata, itu terbang ke langit dan menghilang dari pandangan. Sementara itu, Qin Renyu dan yang lainnya bingung. Mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Lu Zhou, tetapi mereka dapat melihat semuanya. Mereka semua bergegas kembali dari kejauhan. Yuan Lang, salah satu dari 49 pendekar pedang, berteriak, padamkan api. Guning, Sang Yan, dan Fan Zong memerintahkan orang-orang mereka untuk membantu juga. Apa yang kamu tunggu? Bantu padamkan apinya. Ada ratusan orang yang dibawa ke sini oleh orang bebas. Oleh karena itu, kecepatan mereka memadamkan api tidak terlalu buruk. Para pembudidaya terbang bola-balik, membawa air dari segala arah untuk memadamkan api. Tak lama kemudian, api berhasil dipadamkan. Aula pelatihan utara hangus hitam dengan gumpalan asap membubung dari puing-puing. Untungnya, aula pelatihan selatan aman dan tempat-tempat lain aman. Pelatihan utara dapat dibangun kembali. Setelah memadamkan api, semua orang berkumpul dan membungkuk berterima kasih. Qin Renyu berkata, untungnya, saudara Lu ada di sini. Kalau tidak, aula pelatihan utara dan selatan saya akan hilang untuk selamanya. Petik 2. Fan Zong menimpali, Tuan Yang Mulia benar-benar luar biasa. Bahkan binatang suci harus mundur. Aku sangat mengagumimu. Yang Mulia Guru Qin, Anda harus berterima kasih kepada Yang Mulia Tuan Lu. Qin Renyu memutar matanya. Itu hal yang biasa, saya tidak perlu Anda untuk mengingatkan saya. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya masalah kecil. Tidak perlu membicarakan hal-hal sepele seperti itu. Qin Renyu bahkan lebih tersentuh ketika dia mendengar kata-kata ini. Saudara Lu, klan Qin saya akan mengingat kebaikan Anda yang luar biasa. Para pembudidaya muda dari klan Qin awalnya sedikit tidak puas dengan kematian Qin Mosang. Namun, karena Qin Renyu, tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka kepada Lu Zhou. Namun, setelah menyaksikan penampilan Lu Zhou hari ini, mereka semua benar-benar yakin. Sekitar 3.000 murid membungkuk pada saat yang sama. Terima kasih, Guru yang Mulia. Ding, menerima penyembahan 3.100 orang. Hadiah, 3.100 poin prestasi. Bab 1373, Wilayah Inti. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Meskipun poin merit tidak banyak, mereka masih poin merit. Ekspresi Lu Zhou tetap sama saat dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa masalah itu tidak layak disebutkan. Tidak disangka-sangka bahwa seorang guru yang mulia begitu rendah hati. Sebelumnya, Qin Renyu telah mengundangnya berkali-kali tetapi ditolak sehingga dia pikir Lu Zhou agak dingin dan menyendiri. Sekarang, sepertinya itu semua salah paham. Semua orang dipenuhi dengan lebih banyak kekaguman. Pada saat ini, Qin Renyu bertanya, bingung, saya bingung. Mengapa Phoenix Api datang ke sini?
Terlebih lagi, saya melihat sikap Fire Phoenix terhadap Brother Lu sebelumnya. Fire Phoenixes membanggakan diri atas kebangsawanan mereka. Mengapa ia pergi begitu mudah? Memang benar langkah Lu Zhou mengejutkan. Namun, jika itu adalah pertarungan sampai mati, tidak akan mudah, bahkan bagi seorang guru agung, untuk menghadapinya. Bagaimanapun, binatang suci mirip dengan orang suci. Sebelum Lu Zhou bisa mengatakan apa-apa, Yuaner kecil memimpin dan berkata, itu karena dia takut pada tuanku. Setelah itu, Little Yuaner menepuk Phoenix api kecil di bahunya. Faktanya, mata semua orang telah lama tertarik pada Fire Phoenix kecil. Sang Yan tiba-tiba berseru, aku tahu. Fire Phoenix pasti datang ke sini untuk mencari Fire Phoenix kecil, kan? Petik 2, petik 2. Dengan kata lain, bencana ini dibawa oleh Yang Mulia Guru Besar. Fan Zong mengerutkan kening sebelum dia berkata dengan nada serius, perhatikan kata-katamu. Menurut pendapat saya, Guru Yang Mulia pasti telah menaklukkan Phoenix api kecil. Oleh karena itu, Fire Phoenix yang besar menyerah dan pergi. Iya, kata Sang Yan buru-buru sambil mengangguk. Qin Renyu tidak peduli. Bahkan jika Lu Zhou membawa bencana ini, itu sudah diselesaikan. Yang paling penting adalah dia menerima setetes darah asli Fire Phoenix sebagai kompensasi. Saat semua orang mengobrol dan menyanjung guru besar yang mulia, hati mereka merasa sedikit masam. Pada saat ini, Qin Renyu berkata, saya memiliki persahabatan yang mendalam dengan saudara Lu. Selain Aula Pelatihan Utara, bukan masalah besar bagi saya untuk memberi saudara Lu Aula Pelatihan Selatan. Petik 2. Betapa murah hati. Dengan tingkat sanjungan ini, yang lain mengira mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Qin Renyu. Tiba-tiba, Fan Zong berkata, sungguh patut ditiru bahwa Yang Mulia Tuan Qin memperoleh darah yang sebenarnya. Dalam hati, Fan Zong berpikir dalam hati, beraninya kau merebut harta yang begitu berharga dari Guru Yang Mulia. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Lu Zhou berkata, itulah yang diberikan Fire Phoenix padanya. Aku tidak akan mengambilnya darinya. Fan Zong mengangguk. Masuk akal. Dengan Phoenix api kecil, Anda tidak kekurangan darah sejati. Petik 2. Kicauan. Astaga. Phoenix api kecil naik ke udara. Dengan swoosh, itu memuntahkan bola api ke Fan Zong. Fan Zong tampak tenang di luar, tetapi dia panik di dalam. Dia buru-buru mundur dan memanifestasikan astrolabenya di depannya. Semua orang tercengang oleh temperamen cepat Fire Phoenix kecil. Itu menyemburkan api begitu saja. Qin Renyu berkata, saya tidak menyangka akan membuat kesalahan seperti itu. Saya tidak tahu burung seperti kalkun ini sebenarnya adalah tukik dari binatang suci. Petik 2. Begitu suara Qin Renyu jatuh, Phoenix api kecil tiba-tiba berbalik untuk menatap Qin Renyu. Qin Renyu. Astaga, Phoenix api kecil tidak menyemburkan api tetapi mulai turun. Yuaner kecil meraihnya dan berkata, kamu mencoba pamer lagi. Qin Renyu menghela nafas lega dalam hati, memikirkan panggilan dekat. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, ini lelucon. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Lu Zhou berpikir sudah waktunya jadi dia berkata, karena Aula Pelatihan Utara dihancurkan, mari kita pergi ke Aula Pelatihan Selatan. Semua orang sangat gembira setelah mendengar ini. Tentu saja, para junior tidak diundang. Yang Mulia dan orang-orang bebas mengikuti Lu Zhou ke Aula Pelatihan Selatan. Di Aula Pelatihan Selatan, Lu Zhou berkata, saya punya pertanyaan, dan saya harap saya bisa mendapatkan jawaban dari kalian semua. Tuan Lu yang agung, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan Anda. Saya akan menjawabnya dengan kemampuan terbaik saya, kata Sang Yan. Orang bebas melakukan perjalanan dengan bebas melalui 9 domain. Hingga saat ini, banyak orang yang penasaran dengan lokasi Great Void. Apakah Anda melihat tanda-tanda kekosongan besar di salah satu dari 9 domain? Semua orang menggelengkan kepala. Qin Renyu berkata sambil menghela nafas, lokasi Great Void adalah sebuah misteri. Mungkin, itu bahkan disembunyikan oleh formasi ilusi. Para ahli berlimpah seperti awan di Great Void. Selain itu, untuk dapat menjaga keseimbangan 9 domain, itu tidak boleh menjadi tempat yang kecil. Petik 2. Sang Yan mengangguk. Saya setuju. Banyak pembudidaya dari 9 domain telah pergi ke tanah tidak dikenal, tetapi tidak banyak yang pergi ke wilayah inti. Meskipun saya telah mengunjungi banyak tempat seperti domain teratai emas, domain teratai merah, dan domain teratai ungu,
saya belum pernah mendengar apapun tentang lokasi Great Void. Saya tidak mendengar apapun di domain teratai hitam dan domain teratai putih juga. Saya mendengar Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih melakukan ekspedisi kekosongan besar dan menderita kerugian besar sebagai hasilnya. Terjauh yang mereka capai adalah salah satu pilar kehancuran dan memperoleh tanah dari sana. Meski begitu, sebagian besar peserta ekspedisi sudah mati, kata Guning. Yang terkuat di Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih hanya memiliki sekitar 12 bagan kelahiran. Cukup bagus bahwa beberapa dari mereka bahkan berhasil bertahan hidup menuju Pillar of Destruction. Pada saat ini, Fan Zong berkata, saya pikir Great Void mungkin tidak berada di tanah tidak dikenal. Lu Zhou memandang Fan Zong. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Fan Zong, tidak dapat disangkal bahwa sebagai guru yang mulia, Fan Zong masih berpengetahuan luas. Karena itu, dia bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Fan Zong berkata, sejujurnya, aku telah melintasi tanah tidak dikenal. Saya butuh 13 tahun 8 bulan. Petik 2, petik 2. Aula pelatihan senyap seperti kuburan. Banyak orang mencoba melintasi tanah tidak dikenal, tetapi mereka terpaksa menyerah di tengah jalan. Beberapa harus mengambil jalan memutar untuk menghindari wilayah inti. Namun, seseorang secara alami harus melintasi wilayah inti untuk benar-benar memahami tanah tidak dikenal. Kata-kata Fan Zong mengejutkan semua orang. Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, Anda pernah ke wilayah inti? Fan Zong mengangguk. Matanya menunjukkan sedikit perubahan dan ketidakberdayaan saat dia berkata, memang, aku pernah ke wilayah inti. Saya pernah mengunjungi 10 pilar kehancuran. Ada 3 di wilayah luar, 3 di wilayah tengah, 3 di wilayah inti, dan 1 di jantung tanah tidak dikenal. Petik 2. Ekspresi Fan Zong sedikit berubah saat dia menghela nafas dan berkata, saya belum pernah melihat pilar setebal pilar kehancuran di jantung tanah tidak dikenal. Ini 10.000 kali lebih tinggi dari pilar kehancuran lainnya. Ketika saya mencoba mendekatinya, saya tersapu oleh embusan angin yang kencang. Setelah itu, banyak Divine Beast muncul jadi saya harus, berpura-pura mati untuk menghindari bencana. Anda, seorang guru yang mulia, harus berpura-pura mati. Tidak mudah untuk membodohi para Divine Beast dengan hidung yang tajam dengan trik ini, kata Qin Renyu sambil tersenyum. Pokoknya itu tidak penting. Tidak perlu peduli tentang itu, kata Fan Zong, jelas ingin menghindari topik itu. Tidak, saya sangat peduli tentang itu. Siapa tahu saya bisa pergi ke sana di masa depan. Yang terbaik bagi saya untuk belajar dari pengalaman Anda, kata Qin Renyu dengan rendah hati. Petik 2, petik 2. Fan Zong mengutuk Qin Renyu di dalam hatinya. Lu Zhou bertanya, bingung, mengapa pilar kehancuran itu berbeda dari yang lain. Fan Zong berkata, ini memang aneh. Itu tidak semua. Jika tanah tidak dikenal tidak begitu gelap, Anda akan dapat melihat bahwa pilar kehancuran di dekat domain lotus hijau berwarna hijau sedangkan pilar of destruction di dekat domain lotus emas berwarna kuning. Sangat aneh. Ming Xiyin mengangkat alisnya. Yu Zhenghai mengerutkan kening. Keempat tua, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengeluh tentang kamu yang bisu. Kakak senior sulung benar. Semuanya, silakan lanjutkan, kata Ming Xiyin sebelum dia berdiri di belakang Yu Zhenghai dengan hormat, sambil memijat bahu Yu Zhenghai. Qin Renyu benar-benar tidak bisa memahami paviliun langit jahat. Mengapa masa depan tertinggi diperlakukan dengan cara itu? Lu Zhou berkata, lanjutkan. Bab 1374, Pak Tua Ouyang. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Ketika Fan Zong melihat bahwa perhatian Lu Zhou tertuju padanya, dia berpikir ini mungkin kesempatan yang baik untuk menyelesaikan kerenggangan. Dia berkata, tolong bawa 4 harta studi. Qin Renyu melambaikan tangannya. Seorang murid dari klan Qin buru-buru membawa kuas tinta, sepanci tinta, kertas, dan batu tinta ke aula sebelum mengaturnya dengan benar. Fan Zong mengambil kuas dan berkata dengan nada serius, mari kita asumsikan negeri tak dikenal itu seperti jam matahari, yang sejajar dengan posisi jam 12. Qin Renyu berkata dengan tidak setuju, kamu menyanyikan lagu lama yang sama. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baru? Fan Zong mengabaikan Qin Renyu dan terus berkata, jantung dari tanah tidak dikenal disebut rending, yang berarti manusia menentukan nasib mereka. Itu juga di mana pilar kehancuran berada. Fan Zong berhenti sejenak untuk melihat Lu Zhou sebelum dia berkata, saya tidak tahu seberapa luas wilayah inti itu. Saya berangkat dari domain teratai hijau, dan saya butuh 2 tahun untuk tiba di wilayah luar. Kemudian,
Saya butuh 1 tahun lagi untuk melintasi wilayah tengah. Mungkin, itu ada hubungannya dengan stabilitas keseimbangan yang dibawa oleh Raja Binatang Buas di sana. Kemudian, butuh 3 tahun bagi saya untuk tiba di wilayah inti dan jantung tanah tidak dikenal. Ada banyak gunung yang mengelilingi Pillar of Destruction di jantung Unknown Land. Ketinggian pohon-pohon di sana 10-100 kali lebih tinggi dari pohon-pohon di wilayah luar. Saya bertemu dengan binatang suci kuno di sana. Karena putus asa untuk bertahan hidup, saya harus, bersembunyi, di dalam kotoran binatang buas selama 3 bulan. Selama waktu itu, saya mendengar binatang buas yang kuat dan binatang suci kuno berkomunikasi dan bertarung satu sama lain. Sayang sekali saya tidak mengerti bahasa binatang. Setelah binatang buas akhirnya pergi dan pantai menjadi bersih, saya melarikan diri dan berkeliaran di tanah tidak dikenal sebelum kembali ke domain lotus hijau melalui lorong rahasia. Petik 2. Petik 2, petik 2. Qin Renyu ingin mengolok-olok Fan Zong, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Fan Zong, dia menolak gagasan itu. Para guru yang mulia juga manusia. Ketika dihadapkan dengan binatang suci kuno, bukanlah hal yang memalukan harus bersembunyi di kotoran binatang buas. Jika Qin Renyu berada di posisi Fan Zong pada saat itu, siapa yang tahu apakah dia akan dapat bereaksi secepat Fan Zong. Masih ada binatang suci kuno di tanah tidak dikenal. Lu Zhou bertanya. Setelah tanah terbelah, beberapa binatang suci kuno mati dan beberapa melarikan diri. Orang-orang yang selamat seharusnya berada di Great Void. Iya, terlepas dari mereka yang mendahului binatang suci yang jauh lebih cerdas daripada rata-rata binatang suci juga disebut binatang suci kuno. Itu adalah salah satu binatang suci yang berbeda yang ditinggalkan Great Void sebelum menghilang. Fan Zong berkata, ada sebuah rahasia yang ingin kuberitahukan pada saudara Lu. Fan Zong tidak begitu halus mengubah cara dia memanggil Lu Zhou dari Tuan Lu yang agung, menjadi saudara Lu. Fan Zong melirik Qin Renyu dari sudut matanya saat dia merendahkan suaranya dan berkata, orang bebas dari klan Fan melihat burung Halcyon di Dewan Menara Putih. Hanya Lu Zhou saja yang mendengar kata-kata ini. Dia memandang Fan Zong dengan heran. Dia telah melihat burung Halcyon melalui kekuatan penglihatannya hari itu. Dia tidak mengharapkan manusia bebas dari klan Fan berada di domain Lotus Putih juga. Kapan ini? Lu Zhou bertanya. Fan Zong menjawab, ketika Qin Naihe dalam kesulitan. Qin Renyu. Lu Zhou mengangguk. Waktunya tepat. Fan Zong berkata lagi, meskipun burung Halcyon tidak sekuat binatang suci kuno, itu adalah keturunan dari binatang suci kuno dari kekosongan besar. Burung itu baru saja mencapai kedewasaan. Berdasarkan kata-kata Freeman, itu seharusnya menjadi binatang suci. Penampilannya dikatakan agak menarik. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami Novel Ringan. Terima kasih. Petik 2, petik 2. Lu Zhou memikirkan Lan Xie. Lan Xie berasal dari Great Void. Di mana kekosongan besar itu? Qin Renyu berkata, kamu sudah mengatakan begitu banyak, tetapi kamu belum memberitahu kami di mana Great Void berada. Meskipun mengagumkan bahwa Anda melintasi tanah tidak dikenal, sayang sekali Anda masih belum menemukan Great Void. Semua orang menghela nafas. Fan Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, Equalizer menjaga keseimbangan. The Great Void menempatkan garis merah dan melarang Venerable Masters untuk melewatinya. Berdasarkan hal ini, pasti ada sesuatu di kekosongan besar yang dapat merasakan yang mulia. Sebelum melintasi Great Void, saya dengan paksa menyegel salah satu bagan kelahiran saya. Petik 2, petik 2. Qin Renyu mengacungkan jempol kepada Fan Zong. Dia benar-benar kejam pada dirinya sendiri. Fan Zong berkata dengan agak bangga, meskipun aku tidak menemukan Great Void, aku yakin Great Void ada di Unknown Land. Bagaimana Anda bisa yakin? Lu Zhou bertanya dengan skeptis. Bahkan dia tidak yakin dengan masalah ini. Fan Zong menjawab, meskipun saya tidak mengerti bahasa binatang, saya mengerti bahasa manusia. Beberapa binatang buas berbicara bahasa manusia. Saya ingat salah satu dari mereka mengatakan bahwa Great Void tidak benar-benar pergi dan ketika itu kembali, akan ada kedamaian. Keheningan sekali lagi terjadi di aula pelatihan. Setelah jeda yang dramatis, Fan Zong berkata, kekosongan besar selalu berada di tanah tidak dikenal. Ini adalah kata-kata yang saya dengar kata demi kata. Petik 2. Qin Renyu benar-benar berharap dia bisa mengalahkan Fan Zong saat ini. Dia akan melakukannya jika bukan karena identitasnya sebagai guru yang mulia. Lu Zhou telah mengundang orang bebas ke sini karena mereka telah melakukan perjalanan ke berbagai domain dan telah melihat banyak hal.
Dia tidak menyangka Fan Zong akan menjadi orang yang memiliki pengalaman yang begitu aneh dan menarik. Fan Zong berkata, Saudara Lu, jika Anda benar-benar ingin menemukan Great Void, ada dua pilihan. Pertama, pergi ke wilayah inti di tanah tidak dikenal. Meskipun Anda mungkin mendapatkan beberapa petunjuk di sana, bahkan dengan kekuatan dari guru yang mulia, itu tetap berbahaya. Kedua, Anda dapat mengunjungi Sein Chen. Sein Chen adalah satu-satunya orang di 9 domain yang telah mencapai kesepakatan dengan Great Void. Dia pasti tahu lebih banyak daripada kita. Semua orang mengangguk. Yu Zhenghai menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, saya pikir yang mulia Tuan Fan ada benarnya. Lagi pula, seperti kata pepatah, waktu yang diinvestasikan dalam persiapan tidak sia-sia. Para murid sangat ingin bergerak. Bagaimanapun, Tuan mereka sudah menjadi guru mulia yang agung, tetapi mereka masih berjuang dengan ujian kelahiran pertama dan kedua. Ketika Qin Renyu melihat Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya, dia berkata, Saudara Lu, saya memiliki jimat giok teleportasi kolektif di sini. Itu bisa membantumu kembali ke teratai emas kapan saja. Lu Zhou mengangguk dan menyimpannya di vas Skybug. Kemudian, Qin Renyu bangkit dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi, aku akan pergi sekarang. Pamitan. Secara alami, tidak ada yang berani tinggal terlalu lama di aula pelatihan selatan. Mereka pergi satu demi satu juga. Sebelum murid-murid Lu Zhou pergi, dia berseru, keempat tua, Yuaner, kalian berdua tetap di sini. Ming Xiyin dan Little Yuaner membungkuk dan tetap tinggal. Setelah semua orang pergi, Lu Zhou berkata dengan nada serius, keempat tua, berita tentang kamu memiliki benih kekosongan besar telah menyebar. Banyak orang mengetahuinya. Jangan berpikir kamu bisa bertindak tidak bermoral hanya karena kamu mendapat dukungan tuanmu. Petik 2. Gedebuk. Ming Xiyin langsung berlutut. Saya mengerti, Tuan. Dunia itu luas dan penuh dengan keajaiban. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Yuaner, Phoenix api kecil telah terungkap. Itu adalah keturunan dari binatang suci dan memiliki darah asli. Tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan menginginkannya. Petik 2. Little Yuaner mengangguk saat kesadaran muncul di benaknya. Seharusnya aku tidak membawanya kemana-mana. Baiklah, hati-hati. Kalian berdua bisa pergi, kata Lu Zhou. Terkadang dia merasa bahwa dunia ini begitu luas, tetapi tidak ada tempat untuk tinggal. Setelah kedua muridnya pergi, dia mulai merenungkan tulisan surgawi. Ketika mendekati malam, dengan inderanya yang tajam, dia merasakan fluktuasi energi yang halus. Itu membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Jika itu Qin Renyu atau Fan Zong, mereka tidak akan melakukan ini. Tidak perlu mempertimbangkan yang lain karena mereka tidak mampu melakukan ini. Lu Zhou melintas dan muncul di udara di luar aula pelatihan selatan. Dia tidak terburu-buru menyerang karena pihak lain mungkin mencoba memancingnya ke dalam jebakan. Oleh karena itu, ia menggunakan kekuatan pendengaran dan penciumannya, yang mencakup radius 10.000 kaki. Seperti yang diharapkan, dia merasakan dua kehadiran di reruntuhan aula pelatihan utara. Kedua sosok itu sangat diam, dan aura mereka dilatih ulang. Di sebelah timur aula pelatihan selatan, ada sosok lain yang melayang di udara. Dia tidak menyembunyikan auranya. Lu Zhou memikirkannya sejenak sebelum dia melintas ke timur dan muncul 100 meter dari sosok itu. Seorang lelaki tua melayang di udara dengan punggung menghadap Lu Zhou. Auranya mengalir seperti air. Dia memecah kesunyian terlebih dahulu. Anda di sini. Lu Zhou bertanya, bingung. Kamu siapa? Karena kamu bisa merasakan kehadiranku, kamu setidaknya harus menjadi guru yang mulia, kata lelaki tua itu, nama keluargaku adalah Ouyang. Ouyang. Lu Zhou belum pernah mendengar orang seperti itu di wilayah Lotus Hijau. Dia bertanya, mengapa kamu mencariku?